warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. NKRI harga mati. Wah, gitu ya. Tambahin lagi ya. Yuk, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. NKRI harga mati. Wah. Tangan untuk kita semua. Kalian ingat tepuk sakinah? Ya. Nah, cuma kalian belum waktunya untuk tepuk sakinah karena masih lama, ya. Kalian sekarang belajar dulu. Tapi Bu Guru mau mengenalkan tepuk sahabat. Itu ada di papan tulis. Yuk kita coba dulu ya. Yuk. Kelas 6, kelas 6. Sahabat. Saya, yuk suaranya dikeluarin dan kita udah semangat, jadi harus semangat terus ya. Kelas 6, 1, 2, 3. Kelas 6, kelas 6, kelas 6. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Saling sayang, saling jaga, saling hormat dan peduli. Kelas 6, anak hebat. Sekali lagi yuk, sekali lagi yang semangat. Yuk, 3, 2, 1. Kelas 6, kelas 6, kelas 6. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Saling sayang, saling jaga, saling hormat dan peduli. Kelas 6, anak hebat. Oke, nah itu jangan hanya sebuah tepukan belakang, tapi perkataannya benar-benar harus kita terapkan. Baik anak-anak, kemarin Guru udah bilang bahwa berdasarkan kebijakan Menteri yang sekarang kita harus belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kalian pernah bermain gadget, ya punya gadget kan? Punya gadget. Kalian pernah mendengar istilah kalau tulisan bahasa Indonesia itu adalah AI. Bacanya bagaimana? AI. Dalam pemanfaatannya itu kita sangat-sangat dipermudah begitu ya. Nah, ini di sini kita harus tahu mengapa sih kita harus belajar AI, untuk apa sih kan begitu. Karena memang sudah tuntutan zaman. Nah, sekarang informasi cepat sekali kita dapat. Fasilitas dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita peroleh. Bahkan manusia sekarang sudah mulai sedikit mengeluarkan tenaga untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya apa? Kita mau makan, ya kan? Jangan dulu nasinya harus diaron. Setelah diaron terus dikukus. Setelah dikukus diangin baru Nah kalau sekarang nggak cuci udah masukin ke sebuah tempat alat namanya magical press. Bahkan sekarang nyapu aja. Nyapu itu bukan lagi pakai tenaga manusia, tapi pakai apa nak? Pakai robot, ya kan? Nah seperti itu. Nah itu adalah merupakan kecanggihan teknologi. Anak belajar harus mengerti itu semua. Nah, dalam belajar KKA itu maksudnya apa sih Bu? Coding, K-nya pertama coding, K kedua kecerdasan, A-nya artifisial. Apa sih? Nah, kita belajar dulu tentang berpikir komputasional. Nih, apa sih berpikir komputasional? Ngapain kita harus belajar ini? Coba perhatikan. Nah ini tujuan belajarnya kalian peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data, pohon dan graf itu kayak grafik gitu ya. Kemudian peserta didik juga mampu membuat abstraksi dan mengenali pola dari soal yang didasari oleh operasi logika,
menyelesaikan soal terkait operasi logika. Logika itu adanya di mana? Nah, sini ya. Berarti kalau kita bicara logika kan berarti berpikir. Nah, yang lebih kompleks daripada materi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma. Algoritma itu apa sih nanti? Ini tujuannya ya. Lanjut, mana ini kursornya? Nggak ada. Ini. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional sendiri? Nah, cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menggunakan prinsip algoritma, abstraksi, pola, dan dekomposisi. Yang ketiga, komputasional itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang, bukan hanya di informatika. Artinya gini, kalau kita mempunyai permasalahan, harus kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu secara runtut dan baik. Ya, next. Nih, tadi kan disebutkan, ini nggak nyala nih, ini dia nggak mau pakai kertas. Ini algoritma, abstraksi, pola, dan dekomposisi. Sekarang kita jelaskan dulu. Contoh dekomposisi, menyelesaikan masalah menyelenggarakan acara sekolah. Contoh, kita mau ngadain perpisahan nih, kelas 6 ya. Apa yang harus kita selesaikan dulu? Kita menentukan tema. Temanya apa? Oh, kita mau panggung, Bu, yang mewah, mengundang adik kelas gitu. Bisa jadi kan? Nah, terus kita membentuk panitia. Perlu nggak panitia? Perlu untuk memimpin suatu acara, mengatur suatu acara supaya rapi itu ada panitia. Perlu uang nggak? Perlu nggak? Kita susun anggarannya. Untuk apa nih? Untuk dekor berapa? Untuk makannya berapa? Dan lain-lainnya. Lalu baru menjalankan kegiatan. Itu namanya dekomposisi. Mengurutkan sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan. Masalahnya apa? Kita mau membuat acara perpisahan kelas 6. Kita bentuk dulu temanya. Setelah tema terbentuk, panitianya siapa nih yang jadi ketua? Siapa nih yang bisa megang uang atau memanage keuangan? Siapa nih yang bisa mengatur acara? Seperti itu ya, dan seterusnya. Setelah kebentuk anggaran, menyusun anggaran dari mana nih? Apakah ada donatur atau sumbangan secara pribadi atau anggaran tiap anak dianggarkan sekian, ya. Nah, kemudian setelah itu baru menjalankan kegiatan. Itu namanya dekomposisi. Next. Kok ini? Wah, kok cuma segini? Bentar. Belum kelar ya. Materi berpikir komputasional. Nah, sekarang apa sih tujuan kita belajar tentang berpikir komputasional? Perhatikan sini ke depan semuanya. Inilah berpikir komputasional memiliki tujuan peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data, pohon, dan graf itu grafik ya. Kemudian membuat abstraksi dan mengenal pola dari soal yang didasari oleh operasi logika dan menyelesaikan soal yang terkait operasi logika yang lebih kompleks daripada materi kelas 6. Kemudian yang ketiga,
ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma. Nah, sekarang begini, sebelum kita jauh ke komputasional, kita harus mengerti dulu apa itu berpikir komputasional. Perhatikan materi yang di depan. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan apa, nak? Menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah. Ya. Nah, terus menggunakan prinsip algoritma, abstraksi, pola, dan dekomposisi. Kemudian dapat diterapkan dalam berbagai bidang, bukan hanya sekedar informatika. Ya. Nah, sekarang perhatikan sini. Konsep dasar berpikir komputasional. Yang pertama kita mengenal tentang abstraksi. Yang kedua kita mengenal tentang algoritma. Kemudian yang ketiga pengenalan pola. Dan yang keempat tentang dekomposisi. Apa sih Bu itu semua? Nah, coba sini. Ini tadi yang dekomposisi. Contohnya menyelenggarakan acara sekolah. Nah, dekomposisinya apa saja yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, ini contohnya kita pertama menentukan apa? Tema. Kemudian membentuk panitia. Siapa nih yang ngurusin bagian-bagiannya? Kemudian yang ketiga menyusun anggaran. Dan yang keempat baru melakukan kegiatan. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Kalau kita mau jalan-jalan, contohnya apa yang harus kita siapkan? Karena kan tentunya kita menentukan dulu tujuannya, benar nggak? Setelah itu kita mau naik apa nih? Orangnya berapa orang? Kalau orangnya banyak kita harus sewa bis, seumpama. Nah, setelah itu kita tentukan acara nanti kita di sana mau ngapain, kan gitu ya. Nah, kalau udah tentukan acaranya, itu anggarannya berapa? Oke, nanti acaranya bagaimana nih, lanjut acara, susunan acaranya. Baru setelah itu kita tindakan atau melakukan kegiatan. Paham ya? Nah, itu namanya dekomposisi, diruntut. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu contohnya gini. Abstraksi itu masalah nyata, rute perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, abstraksinya apa? Kita hanya fokus pada jalur utama dan titik penting, bukan semua detail jalan. Contoh, rumah kamu di mana? Rumah saya di portal tuh. Kamu fokusnya kemana? Oh, kalau saya ke sekolah, berarti saya harus melalui jalur utama, jalan utama. Oh, nanti saya akan ketemu jembatan 3, gitu kan? Lalu kemudian ketemu jembatan 2, baru sampai sekolah. Itu namanya abstraksi. Apa yang mau kita lakukan di dalam sebuah tujuan itu? Kita mau ke mall nih, mallnya yang mana? Oh, Papua. Apa yang akan kamu lakukan? Kepikiran nggak di dalam otak kamu? Kalau saya mau ke Pakuwon, berarti kamu lewat mana? Oh, jalan umum. Tembus-tembus nanti lampu merah, Kawasaki, tahu? Kemudian ke kanan, lewat jembatan, nyampe deh ketemu lampu merah, saya nanti akan langsung ketemu Pakuwon. Nah, itu namanya abstraksi, ya. Nah, selain itu tadi ada lagi, nah ini algoritma. Algoritma itu susunan dalam kita membuat sesuatu. Pernah membuat teh? Pernah membuat teh nggak? Apa yang kamu lakukan ketika membuat teh? Memasukkan air ke mana? Dalam gelas. Terus masukin airnya dulu atau masukin tehnya dulu? Airnya dulu. Terus airnya air apa nih? Air panas. Nah, air panas harus diapain dulu? Direbus. Berarti yang pertama
rata. Setelah itu baru diminum. Nah, langkah-langkah dalam membuat teh itu namanya algoritma. Sama ketika kita mau membuat donat. Tahu donat? Tahu. Apa aja bahan-bahannya? Oh, ada tepung, ada mentega atau margarin. Ada apa lagi? Nah, ada pakai gula bu, diadonin, diuleni, terus dikopi, dikembangkan dulu, setelah mengembang baru digoreng. Setelah digoreng baru dikasih topping. Kan gitu ya. Setelah kasih topping, diamkan sebentar baru bisa dinikmati. Nah, langkah-langkah itu namanya algoritma. Paham ya? Nah, lalu tadi setelah algoritma, nah ini dekomposisi juga ya. Nah, ini semua namanya apa? Berpikir komputasional. Menyelesaikan masalah dengan sistematis. Begitu. Apa yang harus kita selesaikan? Ada teman berantem, jangan langsung kelompok aja selesai masalah. Tidak begitu. Apa yang selesai? Duduk bareng kali. Masalahnya apa? Oh, dia tadi udah pakai ke saya, udah menyakiti hati saya. Kenapa kamu ngatain ini? Karena saya sebel sama dia. Kenapa kamu jadi? Gak tahu sebelahnya. Namanya nggak jelas, ya kan? Itu nggak boleh. Harus kita selesaikan secara sistem. Cari akar masalahnya di mana. Jangan katanya. Itu tidak boleh. Makanya kita harus selalu berbuat baik. Paham sampai sini? Ini baru secuil materi tentang KKA. Coding itu apa sih Bu? Pengkodean. Tahu pengkodean? Tahu pengkodean nggak? Kayak kita kalau mau ngetik di WhatsApp, ya kan? Kalau mau ketik miring, ada kodenya nggak nak? Apa kodenya kalau mau ketik miring? Dikasih underscore ya kan? Sebelum ketikan, nanti tulisannya menjadi miring. Kalau mau ditebalkan, oh kasih tanda bintang sebelum mulai sampai setelah selesai, nanti akan kode-kode seperti itu namanya pengkodingan. Ya, ngerti? Kamu kalau mau save, oh kontrol pencet kontrol S, namanya nanti menyimpan. Itu namanya pengkodean. Kamu bisa lakukan itu nanti. Makanya harus belajar dulu. Oke? Ada pertanyaan? Paham? Tentang berpikir komputasional? Jadi jangan sampai robot yang lebih pintar dari manusia. Tentang manusia yang harus lebih pintar. Begitu ya? Karena kita mesinnya langsung bikin Tuhan. Paham? Kalau robot itu bikin siapa? Manusia. Gitu. Oke? Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan LK. Ya, gambar. Di sini ada gambar apa yang coba lihat? Enggak nih gambar apa nih? Katanya nih. Tahu sandwich? Pernah makan sandwich? Pernah makan sandwich ya? Siapa yang belum? Ada tata caranya? Nah, coba sekarang Bu Guru mau lihat bagaimana kalian menyusun sandwich ini sebelum dimakan. Paham? Paham? Bawa gunting dan lem. Nah, nanti akan Bu Guru bagikan. Nanti kalian potong-potong ini bahan-bahan sandwichnya. Ya, kemudian nanti kalian tempelkan sesuai urutannya. Anggap aja ini sandwich beneran. Gitu ya. Paham nak? Yuk lakukan. Bagaimana kalian belajar berpikir komputasional. Jangan lupa kasih nama. Kurang ya? Belakang. Oke.
Ya, satu orang 2 lembar. Satu orang 2 lembar. Oke ya. Ini kalian gunting, kemudian nanti kalian tempel. Urutan mana yang paling pertama harus kalian lakukan? Paham? Paham? Kalian gunting, kemudian kalian tempel. Urutan mana yang harus kalian lakukan? Rotinya kok ada satu. Hah? Harusnya ada seberapa roti? Ya udah nggak apa-apa, satu aja. Emang dari sononya satu. Ya. Nih, tadi ini Mas. Nih, digunting urutan mana dulu? Paham? Oh, rotinya, oh berarti alasnya roti, setelah roti dikasih apa? Gitu ya. Nanti ditumpuk. Paham? Paham nak? Paham gak? Yuk lakukan sekarang. Nah, materi yang tadi sudah Bu belajarkan ini sudah paham tidak? Sudah paham ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.